Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bi ni'matil imani wal islam Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari kita tinggalkan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita semuanya insyaallah hampir mayoritas mudik ke kampung halaman masing-masing dengan berbagai bekal yang dipersiapkan dari jauh hari sebelum 1 Syawal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kampung kita yang sebenarnya bukan di dunia. Kampung kita yang hakiki adalah ad-darul akhirah, kampung akhirat yang kita nanti bersama-sama akan mudik ke sana. Kita membayangkan jamaah rahimakumullah, ketika sebelum 1 Syawal, mungkin masih di bulan Rajab atau sebelum Rajab, sebelum Sya'ban, bekal-bekal yang akan kita bawa mudik ke kampung halaman kita sudah kita siapkan sedemikian rupa agar di perjalanan tidak mengalami masalah, agar di tengah-tengah perjalanan mudik kita tidak kekurangan suatu apapun. Ini kita baru mudik ke kampung halaman kita, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita bayangkan, kita ini akan mudik ke kampung kita yang sebenarnya jauh dan di sana. Ad-darul akhirah, kampung akhirat, yang itulah sebenarnya rumah kita yang abadi, yang hakiki, yang akan kita tuju bersama-sama. Kemudian pertanyaannya jamaah rahimakumullah, bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menuju kampung darul akhirah? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 179 berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan carilah bekal yang cukup untuk menuju pulang ke darul akhirah. Fa inna khairaz zati taqwa, sesungguhnya bekal yang terbaik untuk menuju ke akhirat nanti adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni, masih diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang diberi pikiran yang sehat, pikiran yang jernih dan waras. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa untuk menuju kampung akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mempersiapkan diri dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala adalah
ketakwaan kita kepadanya. Dan orang yang mempersiapkan diri dengan maksimal, menyiapkan bekal diri dengan takwa, berarti itu ciri-ciri orang yang berakal sehat. Sebaliknya jamaah rahimakumullah, orang yang hanya memburu dunia, mengesampingkan dan membelakangkan kepentingan akhirat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala berarti orang itu kurang sehat akalnya. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa hidup yang ada, yang akan kita jalani sembari menunggu datangnya malaikat Israel kepada kita semuanya, dan itu pasti, maka mari kita mulai menabung, mulai mempersiapkan diri dengan tabungan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepadanya, insya Allah kalau kita setiap hari, setiap saat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menghadap Allah menjadi hamba Allah yang beruntung. Ma'asyal jamaah rahimakumullah, suatu hari Khalifah Umar Ibn al-Khattab berjalan di padang pasir yang luas. Kemudian dijumpai ada seorang pemuda pengembala kambing, pengembala domba. Lalu didekati dan beliau bertanya kepada seorang pemuda pengembala kambing, "Wahai anak muda, berapa jumlah domba yang kau gembalakan ini?" Sang pemuda menjawab, "Tidak tahu Tuan, karena saking banyaknya." Kemudian, "Tuan Anda pemilik domba ini apakah tahu jumlahnya?" "Tidak tahu Tuan, jangankan pemilik domba ini, saya sendiri yang setiap hari berdampingan dengan domba-domba ini tidak tahu persis jumlahnya, apalagi majikan dan tuan saya." Kemudian Khalifah Umar Ibn al-Khattab tergelitik, ingin menggoda sejauh mana keimanan dan keyakinan anak muda ini. "Kalau begitu saya beli satu, karena istri saya sedang menginginkan kambing muda. Lumayan deh untuk ceperan Anda. Toh tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya saya dan sampean." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah terkejutnya Khalifah Umar Ibn al-Khattab dari jawaban seorang anak muda pengembala kambing. Menjawab, "Fa aina Allah?" Tuhan, sekarang Allah ini di mana? Saya dan Tuhan boleh bersepakat, boleh bersekongkol, boleh berjanji tidak akan membocorkan kepada siapapun, kepada Tuhan majikan saya pemilik domba ini. Tetapi Allah selalu melihat, Allah selalu mencatat, Allah selalu menyaksikan apa yang kita perbuat saat ini. Umar tertegun mendengar jawaban seorang pemuda yang hanya seorang pengembala kambing, tapi jiwa takwallahnya luar biasa kuatnya. Akhirnya ditepuk anak pemuda ini, "Subhanallah, engkau pemuda yang hebat, pemuda yang luar biasa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala." Inilah jamaah rahimakumullah. Dan takwallah itu bisa dibentuk salah satunya dari puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan 1 bulan kemarin. Di akhir surah Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala, "La'allakum tattaqun," bahwa puasa yang dilaksanakan atas dasar iman, atas dasar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata, insya Allah akan mengantarkan kita semuanya menjadi hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bekal yang terbaik dari bekal-bekal yang lainnya. Masyaallah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan
seluruh rangkaian ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang mengiringinya selama 1 bulan Ramadan kemarin benar-benar mampu menghantarkan kita menjadi hambanya yang bertakwa, yang bekal itu akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.